Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar pemirsa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Akhir-akhir ini banyak berita tentang gempa bumi, baik mulai dari Cianjur itu terus saja di tempat-tempat lain pun merembet. Semoga di akhir tahun ini kita bisa tetap sehat dan saling menguatkan satu sama lain dan tetap kuat Indonesiaku. Baik, kali ini saya akan meneruskan konten sebelumnya yang masih ada hubungannya dengan ISPA ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang radang tenggorok karena Streptococcus beta hemolyticus grup A yang jahat itu. Sekarang saya ingin menyinggung tentang tonsilitis atau amandel. Hal yang cukup akrab kita dengarkan. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa kalau amandelnya bengkak nggak bisa masuk tentara? Ada apa sih? Apa fungsinya sih amandel ini? Amandel atau tonsil adalah dua kelenjar kecil yang berada di tenggorokan yang berperan dalam fungsi kekebalan tubuh. Yang terutama lagi aktif-aktifnya fungsi imunologi dari si tonsil ini pada usia 3-10 tahun dan dia akan menurun sendiri di usia 15 tahun. Fungsi kelenjar pada tonsil ini adalah untuk mencegah atau memberitahu ketika ada infeksi, baik virus maupun bakteri. Nah, virus atau bakteri yang biasa menyebabkan tonsilitis atau peradangan pada amandel ini itu juga yang biasa menyebabkan peradangan pada ISPA. Ya, bisa rhinovirus, RSV dan lain sebagainya, termasuk si Streptococcus beta hemolyticus grup A yang sudah pernah kita bahas kemarin. Ya, dalam kondisi meradang karena infeksi, tentunya dia akan membengkak. Ya kan? Nah, pembengkakan inilah yang seringkali menyebabkan masalah atau gangguan. Kondisi pembengkakan ini umumnya dialami anak usia 3-7 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan lansia pun atau dewasa dengan sistem imunologi yang terganggu atau ada masalah, itu juga bisa terkena tonsilitis. Gejala utama dari peradangan selain adanya nyeri telan, ya nyeri hebat pada leher, itu juga bisa demam pastinya ya, karena setiap infeksi itu sedikit banyak udah pasti menyebabkan demam. Untuk tinggi rendahnya tergantung pada masing-masing tubuh responnya. Gejala lain yang bisa timbul antara lain adalah suara serak ya apabila sudah sampai laring atau disebut laringotonsilitis. Bisa juga menyebabkan bau mulut ya, karena memang ada peradangan di situ. Bakteri kan bisa menyebabkan bau juga. Kemudian bisa sakit kepala, mual muntah, dan gejala subjektif lain yang bisa tertrigger karena kita sakit. Apabila sering terjadi infeksi berulang pada tonsil ini, itu bahayanya apa dok? Nah, bahayanya adalah akan menyebabkan jaringan parut di situ, jadi dia akan berlipat-lipat gitu strukturnya, sehingga akan menyebabkan dia menjadi rumah yang nyaman buat bakteri atau virus dan juga sisa-sisa makanan untuk nyelip di situ. Dan itu akan menyebabkan relapse-nya infeksi lagi dan lagi. Tadi sudah kita singgung bahwa usia 15 tahun tonsil ini semestinya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, dengan kata lain, kalau sudah nggak berfungsi, dia akan menyusut nih ukurannya hingga tidak terlihat lagi. Permasalahannya adalah ada juga si tonsil ini, si amandel ini udah semakin dewasa, dia nggak nyusut-nyusut atau tetap besar atau hypertrophy ya. Dia tetap membesar, nggak nyusut, dan dia menyebabkan gangguan, nah, terutama pada saat menelan dan gangguan pernapasan terutama pada saat tidur. Nah, gejalanya biasanya adalah ada ngorok, kemudian masalah selanjutnya adalah dia sering geragap, kalau bahasa Jawanya geragap, kagetan kalau tidur tuh sering kebangun karena masalah gangguan nafas. Ya, namanya juga membengkak, kita juga butuh bantuan dari tenggorokan ketika tidur untuk bernafas, mana tahu kita butuh pasokan oksigen yang lebih. Nah, karena masalah pernafasan ini tentunya akan mengganggu juga dong suplai oksigen ke dalam tubuh kita, terutama otak, sehingga ada beberapa penelitian yang saya baca itu dia bisa si tonsilitis yang membandel yang kronik ini itu bisa menyebabkan pada anak-anak gangguan perkembangan otak juga.
Nah, itulah jadi yang bahaya ya kalau kita biarkan. Kalau memang kekambuhannya 8-10 kali per tahun atau lebih, itu bisa ada indikasi untuk diangkat saja, dioperasi saja, karena lebih banyak mudaratnya dipertahankan daripada mudarat ketika diambil. Jadi intinya hipertrofi tonsil ini atau besarnya amandel ini kalau tidak diatasi dengan baik, itu bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup seseorang ya. Nah, tonsilitis atau radang amandel ini itu bisa terjadi biasanya karena pacuan apa saja sih dok gitu. Pacuan utamanya itu adalah masalah kebiasaan hidup ya, rangsangan kronik kita sebutnya, seperti terpapar asap rokok atau dia sendiri juga merokok, makanan yang mengandung banyak minyak sehingga menyebabkan iritasi pada tenggorokan, banyak makan makanan yang mengandung penyedap rasa, pengawet, banyak juga minum minuman dingin, dan bisa juga karena makanan yang tidak bersih sehingga menyimpan banyak bakteri atau virus di situ. Hal kedua yang bisa menyebabkan trigger untuk terjadinya tonsilitis adalah higienitas mulut yang kurang baik. Di situ banyak karies gigi, banyak mungkin terlalu banyak sisa makanan yang menumpuk, nggak rajin gosok gigi. Nah, itu ada kaitannya dengan konten kemarin ya, masih ingat kan peluang diri Streptococcus beta hemolyticus grup A ini untuk menginfeksi ya karena higienitas mulut yang buruk juga. Bisa juga karena pengaruh cuaca, terlalu dingin, lembab, terlalu kering, dan suhu yang cepat berubah seperti musim pancaroba ya. Alergi pun juga bisa menyebabkan pacuan dari pembengkakan amandel ya. Misalnya alergi apapun itu yang sudah pernah saya jelaskan ya di konten alergi, itu bisa juga menyebabkan si tonsil ini meradang. Kemudian juga bisa kondisi kesehatan umum, apakah dia kurang gizi, apakah kelelahan fisik yang sangat, dan yang terakhir adalah pengobatan tonsilitis yang tidak adekuat atau tidak cukup baik ya, sehingga menyebabkan relapse lagi begitu terus. Nah, pasti pengen tahu dong, tonsilitis itu gimana sih dok? Sampai mengganggu, gambarannya gimana? Nah, seperti berikut ini. Penjelasan tentang amandel juga sudah pernah saya bahas di buku ini, di buku dokterku. Nah, ini adalah ada penjelasan di sini tentang gambarnya, seperti yang sudah saya bantu cantumkan lagi juga tadi. Ini ada penjelasannya, dan kalau mau dibaca silahkan, ada juga di sini. Dari penjelasan yang sudah cukup panjang tadi, kembali lagi kita ke pertanyaan utama sebelum konten ini kita buat. Mengapa calon prajurit atau calon abdi negara ini tidak boleh ada amandel yang hipertrofi atau membesar? Apabila ada masalah hipertrofi di tenggorok, di amandelnya, itu pasti kan ada suatu defek ya, ada suatu kecacatan pada bagian leher yang membuat dia nilainya kurang. Lah, ini kok bisa ada hipertrofi? Sebab adanya hipertrofi pada amandel kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa itu bisa menyebabkan gangguan kualitas hidup. Dia bisa ngorok, dia bisa tidurnya terganggu di kemudian hari. Kalau kelelahan fisik bisa lebih mengganggu lagi, bisa makin sakit seperti itu. Sebab kita tahu juga bahwa prajurit ini kan dituntut prima ya, selalu prima kesehatannya, selalu prima fisiknya, karena terus-menerus akan ditempa oleh latihan demi latihan yang sangat-sangat menguras kekuatan fisik ya, maka harus prima di semua, apalagi kalau sampai ada gangguan di sistem imunitasnya, yaitu salah satunya di tonsil. Meskipun sebenarnya pada usia 15 tahun ke atas seperti saya sebutkan tadi bahwa tidak ada lagi guna si tonsil ini, maka dari itu ya kenapa dia masih membengkak, ini yang perlu dipertanyakan. Jadi kemungkinan besar tidak ada gunanya lagi, dan sebaiknya sebenarnya kalau mau dipertahankan juga, kalau menurutnya nggak mengganggu, ini nggak mengganggu sih sebenarnya dong, nggak pernah ada masalah. Nah, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Tetapi kalau mau masuk tentara ya harus diangkat dulu, dioperasi dulu, karena ini termasuk penilaian bahwa ada defek, ada masalah pada leher. Karena yang diterima hanya harus ada T0 ya, seperti di gambar tadi. T0 atau T1 itu yang bisa diterima, karena T0 kan berarti sudah nggak ada ya, memang sudah diambil, itu
tidak akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Kalau T0 memang ya disitulah porsi, T1 mohon maaf, itu adalah porsi yang umum kita jumpai. Kalau udah mulai T2 dan seterusnya, ya mohon maaf, sebaiknya diangkat saja. Lah dok, kalau udah diambil ada nggak sih penurunan fungsi dari sistem kekebalan? Nah kembali lagi tadi ya, nggak ada, karena usia 15 tahun nih udah macet nih, fungsi dari tonsil tuh udah nggak ada, nggak akan terlalu berfungsi karena sudah diambil alih oleh sistem imunitas tubuh yang lain. Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa tidak ada efek samping yang buruk ketika si amandel ini diambil, apalagi udah usia di atas 15 tahun. Malahan dengan pengambilan itu bisa menyebabkan perbaikan atau pemulihan dari fungsi atau kualitas, menaikkan dari kualitas hidup seseorang. Tentunya pengambilan itu harus dengan indikasi ya, harus dengan indikasi untuk operasi dan harus atas persetujuan dokter dan atas pengawasan dokter dan dilakukan oleh dokter agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi di kemudian hari. Sekian dari saya, sampai ketemu di lain waktu.